Negara Jerman udah resmi menyatakan perang terhadap Indonesia, guys. Dan ini berita yang sangat mengerikan dan menyeramkan. Kenapa? Karena ini bisa berdampak terhadap jutaan hidup nyawa yang ada di Indonesia. Kok bisa ya? Kenapa ini terjadi ya? Sebetulnya kalau teman-teman follow Benik dari 2 tahun lalu, kita udah pernah bahas video ini secara detail bahwa serangan dari Jerman ini akan semakin banyak dan semakin parah masuk ke Indonesia. Dan sekarang jadi kenyataan nih. Dan lu tahu nggak gimana cara mainnya Jerman mengobok-ngobok pemerintahan negara Republik Indonesia? Kalau lu penasaran, jangan di skip video ini. So let's check this out. So, teman-teman tahu nggak? Kemarin itu lagi ada berita yang sangat heboh bahwa ada ribuan karyawan sebuah pabrik di Cikarang yang menangis terseduh-seduh karena mereka baru saja dipecat, guys. Coba lu cek videonya. Per 1 Februari 2024, perusahaan PT Hunga melakukan penutupan operasional perusahaan, bahwa semua yang ada di sini, termasuk saya, juga akan terdampak PHK, pemutusan hubungan kerja. Jadi di situ teman-teman bisa lihat ya, itu adalah sebuah pabrik. Sebenarnya ini pabrik ban dari Korea, namanya PT Hunga Indonesia. Ini perusahaan udah ada 20 tahun lebih sebetulnya di Indonesia memproduksi ban. Salah satu yang paling terkenal di Indonesia namanya apa? Ban Swallow. Swallow itu ya burung walet lah. Kalau lu suka makan agar-agar zaman dulu jelly dibikin sama emak lu, nah biasanya itu agar-agar swallow. Nah itu ternyata berubah jadi sendal ya, sendal jepit karet terkenal namanya juga swallow. Tapi yang ini hubungannya bukan sama itu, guys. Ini hubungannya ada sebuah perusahaan dari Korea, spesialis bikin ban, namanya Hunga ini. Dan dia bikin ban itu, ban swallow, terkenal mungkin di Indonesia. Tapi teman-teman tahu nggak? Kue terbesarnya Hunga itu sebetulnya bukan di Indonesia itu. Nah, ini banyak semuanya beredar berita-berita palsu terkait penutupan pabrik dengan ribuan karyawan itu. Jadi lebih tepatnya 1.500 karyawan di satu pabrik aja ya yang tutup ini, yang akhirnya di PHK dipecat. Kalau lu lihat berita-berita anggota dewan tuh banyak bilang begini, ini pabrik tutup karena mereka nggak dapat kuota impor. Itu mereka bilang. Kalau lu pikir dengan akal sehat nih, kalau ada anggota dewan bilang begitu cuma buat menarik simpati rakyat di Cikarang, sebetulnya nggak tepat. Ya gini aja deh logikanya, lu ngapain bikin pabrik capek-capek di Indonesia, terus biar dapat kuota impor, bisa impor jualan di Indonesia. Itu nggak masuk akal. Yang kedua adalah begini, kuota impor ada di Indonesia bagi sebagian produk yang strategik menurut negara. Dan itu dibatasi. Contoh misalkan orang mau impor daging sapi, lo harus minta izin sama negara. Lo mau impor bawang, lo minta izin sama negara. Nah salah satunya yang dibatasi adalah karet. Yang berhubungan dengan karet, yang berhubungan dengan ban. Kenapa? Jadi di Indonesia itu, ban itu salah satu industri yang dilindungin. Karena Indonesia itu negara penghasil karet terbesar di dunia. Gimana kalau seandainya kita rajin impor ban, ya bisa mati semua perusahaan yang berhubungan dengan karet di Indonesia kan. Nah, akhirnya negara menerapkan kuota. Teman-teman bisa impor ban. Dengan catatan teman-teman punya pabrik di sini. Teman-teman bisa nanti dapat izin berdasarkan persentase. Katakan misalkan pabrik kamu memproduksi 1 juta ban setiap tahun. Kamu dikasih kuota 10%, berarti kamu boleh impor 100.000-nya. Kalau dipikir make sense nggak? Make sense. Jadi orang lebih semangat buat memproduksi lebih banyak, supaya bisa impor lebih banyak, ya kan? Yang kedua apa? Karena gini, kalau lu memproduksi ban, nggak semua ban itu worth it buat lu produksi. Ada alat cetakannya sendiri, castingnya sendiri, dan itu biayanya mahal untuk investasi di satu ukuran ban aja. Tapi ban kan ada banyak di Indonesia, bukan cuma ban motor, ban matic, enggak. Ada ban forklift, ini yang aneh-aneh kita ngomong. Ban forklift lah, ban traktor lah, ban tank lah, ban unimog lah, yang kendaraan-kendaraan yang mungkin kalian nggak pernah dengar, ban ATV, dan ban yang lebih aneh lagi kayak ban Wuling REV, itu juga termasuk ban yang unik karena ukurannya kecil kayak mobil golf. So, akhirnya kalau pabrik disuruh bikin satu mesin produksi khusus untuk memproduksi ban Wuling REV, mau nggak? Nggak bakal mau. Karena apa? Ya unitnya cuma berapa ribu sih di Indonesia. Nggak kayak Avanza yang berjuta-juta gitu kan. Jadi nggak make sense buat mereka investasi satu pabrik khusus untuk bikin ban mobil Wuling REV, itu nggak masuk akal. Atau spesialis pabrik khusus untuk membuat ban untuk forklift tipe FT13. Spesifik banget gitu, buat apa gitu loh, yang pakai sangat sedikit. So, lebih masuk akal buat orang-orang ini
untuk impor bannya dijual. Tapi susah di Indonesia mau impor ban. Kenapa? Ya karena ini industri yang dilindungi, jadi ada kuotanya dan ada mafianya sendiri lah buat ini. Kita nggak mau masuk ke sana. Tapi kalau kemudian dibilang PT Hunga Indonesia bangkrut karena mereka tidak dikeluarkan izin impor selaku produsen, namanya izin impor produsen, itu salah total menurut gua. Kenapa? Karena market terbesar PT Hunga Indonesia itu bukan dari jualan ban di market lokal, market Indonesia itu enggak. Tapi market terbesar dia itu lebih dari 70% diekspor hasil produksinya ke negara Eropa Barat, khususnya Jerman. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam nih guys, kenapa sebuah perusahaan ban dari Korea itu bisa berkorelasi dengan perusahaan Jerman dan kenapa endingnya bisa menyengsarakan rakyat Indonesia? Kita harus lihat dari sejarahnya PT Hunga Indonesia ini sendiri. Jadi, PT Hunga Indonesia itu sebetulnya sebuah perusahaan dari Korea Selatan yang sudah berdiri di Indonesia sejak tahun 1991. Hunga itu di Indonesia memproduksi berbagai jenis ban dan beberapa produk lainnya terkait karet. Dan mereka juga sudah sering menjadi supplier ke banyak perusahaan-perusahaan internasional, guys. Kenapa? Karena PT Hunga Indonesia ini sudah mengekspor lebih dari 70% seluruh produksinya ke Eropa, termasuk juga ke ban ternama dunia yang terkenal mahal juga bermerek Dunlop. Di pasar domestik Indonesia sendiri, PT Hunga ini sudah bermitra dengan beberapa perusahaan Indonesia terkemuka untuk membuka pasar. Karena sudah terbukti ya, produksi dan kualitas PT Hunga ini kualitasnya global, sangat bagus, dan berhasil mendapat kepercayaan dari market nih. Khususnya buat kamu yang hobi nih, untuk naik sepeda ban-ban merek terkenal untuk mountain bike. Juga termasuk produk-produk yang masih berhubungan dengan karet, seperti ban sepeda, ban kursi roda, ban dalam, pentil sepeda, tubeless kit, tape rim, sealant, liquid patch, sampai tire lever atau cungkil ban itu juga mereka bikin nih. Nah, saking bagusnya ya produksi PT Hunga Indonesia, ini mereka sampai dapat kualitas ISO paling bagus, yaitu ISO 9001 dari perusahaan Jerman dan perusahaan Amerika Serikat sekaligus. Jadi ISO-nya mereka itu berlaku internasional dan diakui dua negara sekaligus. Akibatnya apa? Ban mereka itu menjadi ban sepeda gunung nomor 1 di Jerman, made in Indonesia ternyata, dan juga sekarang sudah menjadi ban sepeda nomor 1 di Amerika, Australia, Jepang, sampai ke Afrika Selatan dengan merek Swalp. Jadi kalau teman-teman pernah lihat nama merek Swalp, atau orang bilangnya Swalp Bay, itu sebetulnya made in Indonesia. Kalau orang bilang itu punyanya perusahaan Bohle. Bohle itu perusahaan dari Jerman. Tapi sebetulnya Bohle itu cuma ganti merek. Dia itu Maklun. Jadi Swalp itu made in-nya Bohle. Jadi makanya Swalp itu artinya swallow ya guys. Itu wallet bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya di Jerman, burung walet namanya Swalp. Berubah ke Indonesia di swallow. Sebetulnya sama. Yang punya trademarknya itu adalah Bohl, perusahaan dari Jerman. Nah, si Bohl ini sebetulnya Maklun guys bisnisnya. Dia itu ngaku itu merek dia, ya memang merek punya dia, merek Jerman terkenal. Tapi sebenarnya si Bohl ini ordernya dari PT Hunga Indonesia. Kenapa? Karena PT Hunga Indonesia kualitas produksinya nomor wahid. Sangat terkenal, berkualitas tinggi. Dan bahkan saking bagusnya produksi mereka dan sangat safety-nya, semua rumah sakit yang ada di Indonesia sebagian besar ada kursi roda. Nah, kursi rodanya itu, ban kursi rodanya pasti buatan Cikarang, PT Hunga Indonesia. Nah, ini saking bagusnya nih. Ini perusahaan sangat safety-nya, kualitasnya juga bagus. Jadi dipakai sampai ke dunia kesehatan, sampai dunia racing. Juga semuanya pakai produksi dari Cikarang. Nah, ketika kemudian viral berita tentang ribuan karyawan yang di PHK, itu banyak orang kemudian kasih berita-berita, kasih kabar, kasih rumor yang menurut gua nggak tepat terkait dengan alasan kenapa perusahaan ini tutup. Perusahaan ini kenapa mencat ribuan orang karyawannya? Ya salah satunya anggota dewan yang bilang, oh iya karena mereka nggak bisa impor lagi ban dari luar negeri. Aneh, nggak masuk akal. Meskipun ada kuota, tapi kuotanya juga nggak banyak lah sebetulnya. Yang kedua, itu dari Dinas Tenaga Kerja tuh. Dinas Tenaga Kerja bilang bahwa, oh ini perusahaan PHK massal karena terjadi penurunan order dan pemesanan. Jadi permintaan pembeli itu berkurang. Makanya mereka udah nggak bisa lagi bayar gaji karyawan karena udah nggak ada lagi orang yang mau mesen ban di pabrik Hunga itu. Nah menurut gua ini cuman ambil kulitnya doang nih. Harusnya yang diteliti adalah kenapa kemudian perusahaan lokal Indonesia ini kok tiba-tiba orderannya turun, dan itu harusnya yang dicek loh. Dan ini menurut gua penting dan ini skip. Kenapa? Ini ada kesalahan pemerintah di sini. Pemerintah tidak ikut turun tangan membantu industri lokal di tanah air. Dan dampaknya kemudian jadi kemana-mana. Buat teman-teman yang belum tahu ya, gue baru pulang dari kunjungan di Sumatera dan beberapa wilayah di Jawa Timur. Di situ apa gue lihat, banyak petani karet itu yang menderita nih. Biasanya karet itu selalu ada lingkar-lingkar warna putih, itu ada lingkar orang nyadap. Terus di bawahnya biasanya pakai botol mineral atau cangkir atau apalah, kaleng-kaleng untuk nampung tetesan karet itu sendiri.
Tapi gue lihat di beberapa pohon, kok ternyata udah nggak ada lagi orang yang nampung itu. Udah nggak ada lagi cangkir-cangkir itu. Gue tanya kemudian, Pak, ngapain? Saya nggak mau lagi nampung karet. Sengaja saya udah nggak sadap lagi itu pohon. Biarin aja mati, nanti saya mau tebang ganti dengan kelapa sawit. Oh gitu ya, kata orang di Sumatera. Ketika gue bilang pergi ke Jawa Timur, ternyata sama. Orang yang nanam karet juga udah males manen di karet di Jawa. Alasannya apa? Harga karet juga jatuh. Mereka mau tebang pohon, ganti nanam kopi. Gue pergi ke Kalimantan, sama juga. Petani karet di sana juga mengeluh. Harga jatuh, pembelinya pun makin sedikit, mereka juga nggak mau lagi nanam karet. Karena ternyata harganya udah nggak masuk akal dengan biaya mereka untuk merawat. Dan pohon dan tanaman juga udah tua sih usianya. Akibatnya apa ya? Mereka juga sekarang lebih semangat untuk cari duit, untuk nebang itu pohon, ganti dengan sawit. Nah teman-teman, ini jadi masalah. Kenapa? Karena petani karet di Indonesia jumlahnya itu tidak sedikit. Produksi Indonesia itu sampai pernah di atas 4 juta ton karet. Sebesar itu produksi karet di Indonesia. Dan kalau lu lihat, makin banyak orang yang mau nebang pohon karetnya. Artinya apa? Lu jangan heran kalau produksi karet Indonesia akan semakin sedikit ke depannya. Nah, kenapa gue bilang kita kembali ke awal, alasan-alasan dari anggota dewan dan dari dinas tenaga kerja menurut gue salah dan tidak masuk akal. Karena mereka cuma melihat kulitnya, lege. Oke, ada pabrik, orderannya berkurang, nggak bisa bayar gaji lagi, pendapatannya kurang, tutup. Sesimpel itu. Padahal enggak. Kalau lu mau gali lebih dalam lagi, lu harus tahu ini adalah bagian dari permainan Barat untuk menghancurkan Indonesia. Nah ini gue kasih tahu alasannya ya, yang udah kita bahas sebetulnya di YouTube Benix itu dari 2 tahun lalu. Dan ini kenapa investor menurut gue harus hati-hati nih. Kalau seandainya ada temen lu yang ngajak, bro kita nanam sawit yuk, atau bro kita nanam karet yuk. Ya lu harus siap-siap latihan nyungsep dari sekarang. Jadi berlatihlah ilmu sabar ya. Nah kenapa ya? Alasan utamanya itu terkait dengan undang-undang anti deforestasi yang ada di Uni Eropa. Atau orang suka bilang EUDR. Yang kepanjangannya adalah European Union Deforestation Regulation. Jadi peraturan terkait anti deforestasi made in Uni Eropa. Sebenarnya lu tahu sendiri, Uni Eropa itu ketuanya siapa sih? Jerman. Nah, undang-undang ini sebetulnya udah dari dulu nih digadang-gadang bakal diberlakukan di tahun 2024 untuk melindungi market konsumen nih, konsumen-konsumen di Uni Eropa supaya tidak mengkonsumsi hasil produksi yang berkaitan dengan deforestasi atau penggundulan hutan, perusakan hutan. Apa contohnya? Lu beli minyak goreng. Minyak goreng sumbernya dari mana? Kelapa sawit. Kelapa sawit dari mana? Dari Kalimantan. Dulu tanahnya apa? Dulu hutan atau memang ini lahan kosong? Kalau ini dulu adalah hutan lindung, apalagi hutan lindung lu tebang terus tanam sawit, terus sawitnya lu rubah buat ngegoreng biskuit, biskuitnya dijual di Uni Eropa, no way, lu nggak boleh masuk. Karena berarti biskuit lu mengandung unsur deforestasi. Apalagi coklat, kakao. Kakao lu dari mana? Oh, kakao lu dari Maluku. Oke, dulu apa? Ini apa? Hutan lindung, hutan produksi, atau jangan-jangan lahan sawit? Ini seperti apa historical land use-nya di sana? Nah, dia akan cek tuh. Kalau seandainya digali, ternyata sebelum kakao ini ditanam coklat itu, ternyata adalah kebun sawit. Sebelum kebun sawit adalah hutan. Mereka bisa lihat. Mereka lihat dari mana? Satelit. Jadi mereka punya satelit yang memiliki kemampuan menggunakan MRV. Jadi mereka bisa scan dari atas ke bawah dan mereka bisa lihat sampai 300 tahun ke belakang. Sebetulnya ini lahan historicalnya seperti apa? Dulu nanam anggur, nanam sawit, atau hutan lindung. Mereka bisa lihat historical itu dengan spesifik. Kenapa gua tahu? Karena kita juga menerapkan itu. Ketika kita mau nanam, mau buka lahan di Kalimantan, kita langsung cek tuh pakai LiDAR, historical lahannya seperti apa. Karena kalau lahannya udah jelek, udah jelas, kalau gua nanam apapun di situ, nanti gua mau ekspor ke Jerman, pasti produk gua ditolak. Karena mereka tahu secara spesifik, barang lu berkaitan dengan penggundulan hutan. Barang lu bertanggung jawab terhadap pembunuhan 200 orang hutan. Barang lu bertanggung jawab terhadap pembunuhan harimau Sumatera. Masuk akal nggak? Jadi itu yang kemudian agenda yang disuarakan oleh Barat, dalam hal ini khususnya Jerman, untuk membuat regulasi-regulasi yang ramah lingkungan ibaratnya. Tapi teman-teman, kita juga harus lihat regulasi itu dengan dua sudut pandang nih. Lu nggak bisa telan bulat-bulat nih, kacamata Barat. Ya ada betulnya ada, tapi lu juga lihat kacamata kita sendiri. Bahwa apa? Ada jutaan loh orang yang berkaitan dengan kegiatan pertanian di Indonesia. Bukan cuma 1.000 orang yang nanam sawit di Indonesia. Bukan cuma 1.000 orang yang nanam karet di Indonesia.
Jadi guys, ini sebetulnya gue udah lihat trennya ini mengarah ke sini nih, dari barat. Itu sejak tahun 2004 ketika mereka membuat yang namanya konferensi meja bundar untuk mendiskusikan masalah-masalah terkait minyak sawit ini. Namanya apa? RSPO. RSPO itu apa? Roundtable on Sustainable Palm Oil. Jadi RSPO itu ya seperti konferensi, mereka diskusi gimana caranya kita bikin supaya minyak sawit ini lebih ramah lingkungan ya. Bikin aturan mainan dong, bikin syaratnya dong, mana produk yang boleh diekspor, mana yang tidak boleh diekspor, harganya berapa, syaratnya apa, kualifikasinya apa. Nah itu yang dibikin oleh RSPO. Ketika gue lihat makin kesini RSPO itu syaratnya makin lama makin susah. Itu pertama. Yang kedua kemudian ini ada kemungkinan melebar nih. Bukan cuma palm oil nih. Kenapa? Karena ya lu tahu sendiri lah. Lu nggak bisa nanam kelapa sawit di Amerika atau di Eropa. Pasti yang ditarget adalah negara berkembang. Tuh ini maksudnya gue bilang tadi di awal bahwa lu harus mulai coba lihat kacamata yang lain. Jangan-jangan ini cuma permainan barat, bikin peraturan macam-macam buat mempersulit produk-produk dari negara berkembang. Kenapa? Karena negara berkembang udah jelas nggak bisa ekspor teknologi tinggi. Nggak punya kemampuan itu. Negara berkembang bisanya ekspor apa? Sumber daya alam. Karena itu yang paling mudah, makin murah, dan tidak butuh teknologi yang canggih-canggih amat. Jadi ketika kemudian hal yang paling gampang untuk negara barat melakukan neokolonialisme, menguasai negara-negara jajahan ini udah nggak bisa lagi pakai senjata nih. Nggak bisa, zaman dulu bisa. Lu tinggal bantai orang seperti orang Belgia tuh bantai ribuan orang di Afrika, masih bisa zaman dulu. Atau Inggris, bantai orang India, gampang aja. Tapi zaman sekarang udah nggak bisa, itu udah nggak diterima. So, akhirnya apa? Mereka melakukan kolonialisme dengan menggunakan regulasi. Regulasinya dibikin apa? Ya, yang menguntungkan mereka dan ternyata tidak terlalu menguntungkan bagi kita. Ketika kemudian lahir serangan pertama, ronde 1, palm oil disikat, kelapa sawit Indonesia juga kena. Oh, di situ gue udah lihat, oke, tinggal nunggu babak 2. Babak 2 apa? Babak 2 adalah ketika kemudian lu lihat Jerman itu anti banget dengan program hilirisasi nikel di Indonesia. Yang paling anti itu negara barat, guys. Kenapa? Karena menurut mereka nggak adil dong kalau ekspor nikel itu dipersulit. Nikel itu fungsinya banyak banget loh. Bukan cuma buat soal baterai mobil listrik ke industri masa depan. Tapi kalau lo mau bikin pemurnian, peleburan yang terkait dengan besi baja, lo wajib punya nikel. Dan nikel ini juga banyak dipakai dengan industri ya, yang terkait dengan bukan hanya heavy metal, juga termasuk produksi-produksi kendaraan elektronik yang ada di planet bumi ini, ya sebagian besar juga lo masih butuh nikel. Jadi sebetulnya fungsinya itu sangat banyak. Nah ketika kemudian Indonesia salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar yang ada di dunia kemudian melarang ekspor itu, lo udah bisa lihat bahwa negara Eropa Barat pasti akan terkencing-kencing, panas dingin. Mereka punya konstituen. Kalau konstituennya marah, wah bisa habis. Jadi mereka harus bilang, oke, supaya gue dipilih lagi di pemilu selanjutnya, gue harus membela industri otomotif Jerman. Dengan cara apa? Menyerang Indonesia. Jadi teman-teman jangan kaget ketika kemudian hilirisasi kemarin itu dilakukan ya, dalam 5 tahun terakhir itu udah semakin banyak agen-agen mata-mata intelijen asing itu yang masuk ke Indonesia mau bikin kacau di Indonesia. Itu fakta. Ya, tapi hebatnya ya di Indonesia menurut gue ya pemerintah kita juga smooth mainnya. Dia nggak bikin panik juga rakyat. Walaupun kalau teman-teman yang udah tahu, pasti tahu banget operasi intelijen Jerman itu gimana cara mereka buat menghancurkan Indonesia. Nah, terlepas dari itu, kita kemudian lihat, oke, ternyata Indonesia kalah di WTO, tapi Indonesia tetap gigih masih mau fight soal hilirisasi nikel itu. Berarti serangan pertama udah masuk kelapa sawit, serangan kedua masuk lagi nikel. Kita harus siap-siap ada serangan ketiga. Nah, serangan ketiga apa? Ketika kemudian keluar namanya UDR ini, yang ternyata gue udah bilang dari 2 tahun lalu, pemerintah harus segera ambil sikap nih. Jangan dibiarin aja, karena petani karet itu jujur asosiasinya lemah. Nggak kayak petani palm oil ya, petani kelapa sawit itu asosiasinya kuat banget. Tapi kalau petani karet itu banyak yang konsepnya itu masih rakyat. Jadi mereka nggak begitu bagus bikin asosiasi. Akibatnya apa? Ketika kemudian maju negara yang namanya Jerman ini masuk menyerang Indonesia, ya Jerman langsung berhadapan dengan petani karet Indonesia. Ya siapa yang bisa ngelawan? Nggak bisa dong. Harusnya di sini negara turun tangan, masuk di tengah-tengah, membela petani karet yang ada di Indonesia. Jangan petani kelapa sawit doang yang dibelain. So, ketika lu udah bayangin, petani karet lawan negara Jerman, siapa yang menang? Ya negara lah. So, teman-teman, ketika kemudian UDR ini udah berlaku, dan akan sebenarnya difinalisasi di bulan Desember tahun 2024 ini, kita udah bisa lihat semua komoditas yang berkaitan dengan UDR itu bakal drop parah. Contohnya apa? Yang pertama, produk sawit, kedua daging, lalu kopi, kayu, kakao, karet,
kedelai, dan turunannya. Semua yang akan masuk ke Uni Eropa harus memenuhi syarat dari Undang-Undang Anti Deforestasi. Nah, di situ teman-teman tahu ya, kedelai ya Indonesia nggak termasuk produsen yang besar lah di dunia. Tapi di situ kita bisa lihat ada apa? Ada kakao, kita besar, karet, kita besar, kayu, kita besar, dan kelapa sawit kita ada banyak banget. Jadi ini perang 3 babak nih dari Jerman yang masuk ke Indonesia dengan agenda yang smooth sebetulnya, karena mereka pakai agenda lingkungan hidup hijau. Ya gue sih setuju aja sih melindungi hutan lindung. Siapa yang nggak setuju ya? Melindungi orang hutan, melindungi harimau. Kita semua sepakat gitu ya. Tapi ketika kemudian ini dimanfaatkan oleh para pemain-pemain besar di dunia untuk kemudian menyerang produksi, menyerang ekspor dari Indonesia, menurut gue sih kita itu harus sama-sama mendukung nih. Karena faktanya ya udah semakin banyak petani karet di Indonesia yang bangkrut. Nah, kedepannya nih akan makin banyak juga pabrik-pabrik di Indonesia yang orientasinya ekspor itu juga akan tutup. Dan lu tahu nggak pindahnya kemana? Mereka akan pindah ke Vietnam. Kenapa? Karena ternyata salah satu produsen karet terbesar di Asia Tenggara selain Indonesia itu ada Vietnam. Dan hebatnya Vietnam apa? Vietnam udah siap guys. Ketika kemudian keluar RSPO tahun 2004 alias 20 tahun yang lalu keluar undang-undang RSPO, Vietnam udah pinter, dia bilang, wah ini bakal melebar nih. Awalnya mereka lagi testing the water nih. Mereka masuk dari kelapa sawit. Kedepannya mungkin mereka bakal ekspansi. Nah, lu tahu Vietnam itu terkenal dengan apa? Ada kopinya, ada coklatnya, dan mereka juga punya karet. So, mereka kemudian bikin peraturan sendiri. Mereka bikin traceability, pembuktian sejak awal bahwa setiap produksi tadi, kopi, kakao, bahkan termasuk karet yang ada di Vietnam harus dilakukan di ladang-ladang yang sudah didesain untuk agriculture tanpa mengganggu lingkungan hidup dan tidak mengganggu kawasan hutan. Jadi mereka udah persiapkan ini nih sejak 20 tahun yang lalu. Mereka udah latih petani mereka buat buka lahan dengan tertib. Mereka sudah latih petani mereka untuk tidak bakar hutan. Mereka sudah latih petani mereka untuk hanya menanam di lahan-lahan yang udah didesain oleh negara. So, akhirnya apa? Semua produk yang keluar dari Vietnam, yaitu produk yang ramah lingkungan dan dijamin tidak terkait dengan deforestasi. Pinter ya? Gue bilang pinter. Ini contoh nih ketika negara itu benar-benar berperan mengedukasi. Karena ya jujur aja, undang-undangnya udah lahir nih, udah dari sejak 2 tahun lalu nih, digodok nih. Logikanya ya, kalau gue jadi pemerintah, lu harus segera turun dong ke masyarakat, edukasi. Lu stop ya, nanam di kawasan hutan. Kalau nggak, produk lu bakal di-ban, diblokir, diboikot. Tapi kan nggak ada edukasinya sampai sekarang. Akibatnya tahu-taunya mereka apa? Tiba-tiba mereka hanya tahu, pabrik bannya tutup, karet gua nggak dibeli. Kacau dong. Lu bayangin, nanam karet itu bukan 1 tahun tumbuh, lu bisa panen. Enggak guys, karet itu usianya bisa sampai 10-20 tahun. Orang udah merawat sekian lama, nyadapin itu terus. Berharap mereka bisa penghasilan itu. 20 tahun merawat itu pohon. Ternyata tiba-tiba baru nanam 5-7 tahun, pabrik tutup. Kan pembodohan publik. Padahal dulu ketika pabriknya belum datang, itu biasanya dinas-dinas itu turun dulu. Bilang, lu semua nanam karet. Kenapa? Besok ada pabrik berdiri di sini. Lu jangan khawatir, anak cucu lu aman. Tanam karet, beli pupuk yang banyak, beli bibit yang bagus, ini benihnya. Ya, orang dipaksa tanam tuh karet tuh. Sekarang giliran udah usianya udah 5 tahun lebih, boro-boro ada yang beli kan, nggak ada gunanya. Akhirnya mereka keluar keringat, ngeluarin pupuk, beli pupuk setiap tahun tuh mahal. Cuma buat kemudian mati, harus ditebang pohon. Jadi sangat sedih ya, ini baru lu ngerawat anak lo. Bisa sampai 20 tahun lu ngerawat anak. Rata-rata orang bahkan cuma ngerawat anak sampai umur 17 tahun disuruh pergi cari kerja sendiri. Enggak, ini 20 tahun lebih lu ngerawat nih pohon karet nih. Ternyata harus ditebang guys, kan sedih. Nah menurut gua ya ini salah satu contoh di mana negara barat itu akan terus merongrong ya melakukan peraturan-peraturan yang menguntungkan dirinya sendiri. Makanya waktu itu ketika ada seorang menteri di kabinet yang bilang begini, yang namanya negara barat itu tidak pernah ada cita-cita memperkaya negara berkembang. Itu fakta. Mereka nggak pernah mau negara seperti Indonesia ini, negara besar apalagi bisa maju menjadi penguasa dunia, mereka nggak akan rela. Mereka akan berusaha untuk mempertahankan kedikdayaannya mereka gitu loh. Jadi ketika lu santai-santai aja, hahaha, orang Jerman itu makin pinter tuh dengan segala triknya mereka, strateginya mereka. Ya buat semakin merongrong
menahan laju pertumbuhan di Indonesia. Jadi teman-teman harus siap ya, karena apa? Ya kita udah lihat contohnya dari bisnis karet ini sendiri, negara itu nggak ikut turut campur menurut gua. Akibatnya apa? Jadi korban. Besok akan makin banyak lagi pabrik yang hilang dari Indonesia. Ingat ya, ini cuma pucuk gunung es, ini cuma awal, bukan akhir. Orang nggak akan lagi mau buka pabrik di Indonesia kalau hasil produknya nggak bisa diekspor. Buat apa? Capek-capek investasi triliunan di Indonesia kalau ujung-ujungnya nggak bisa ekspor. Kan pinter nih permainannya orang mereka nih. Akhirnya ya negara-negara yang udah siap dengan peraturan itu seperti Vietnam dan Thailand, yang mereka akan pindah ke sana. Nah ini pun karena dibikin dalam konsep dan dalam lingkungan European Union, ini undang-undang anti deforestasi ini mengikat bukan hanya Jerman, tapi mengikat seluruh anggota Uni Eropa. Termasuk apa di dalamnya? Ya ada Spanyol, Italia, bahkan sampai ke negara Turki yang ngaku-ngaku sahabatnya Indonesia. Enggak. Begitu undang-undang Uni Eropa ini berlaku, Turki langsung bikin keputusan apa? Mereka tidak mau lagi impor ban, impor sendal, impor bumper, impor karet yang berasal dari Indonesia. Mereka ganti tuh, ambil dari Pantai Gading. Jadi di sini kita bisa lihat ya, negara kecil seperti Pantai Gading yang lu mungkin nggak pernah dengar, itu bisa punya kebun karet yang ramah lingkungan. Indonesia nggak bisa loh. Ini menurut gua sangat disayangkan. Dan ini bukti ya. Ini bukti bahwa apa? Negara barat itu jenius, taktiknya halus, mainnya bagus. Nah, negara Indonesia karena digocek dengan permainan yang bagus, itu nggak sadar. Ternyata setelah peraturannya keluar, jalan, pabriknya bangkrut. Bahkan setelah pabriknya bangkrut aja juga masih nggak sadar. Kenapa ya pabriknya bangkrut ya? Mereka cuma berpikir bahwa, oh karena di Vietnam UMR-nya murah kali. Oh karena mungkin harga listrik murah kali di sana, jadi mendingan bikin pabrik di Vietnam. Enggak bro, enggak. Gua kasih tahu ya, ini karena berlakunya undang-undang anti deforestasi yang berhubungan dengan karet. Karet adalah bahan baku ban. Jadi kalau ada produk-produk pabrik-pabrik ban yang berasal dari karet-karet yang ada di Indonesia, itu udah nggak boleh lagi buat pabrik-pabrik besar seperti Mercedes, BMW buat beli barang-barang dari situ. Padahal ya mereka salah satu pabrik besar di dunia. Bukan cuma Toyota guys dari Jepang. Masih ada VW, itu nomor 1 di Cina penjualan mobil, ya Volkswagen itu. So teman-teman ya, jadi kita betul-betul harus lihat bagaimana strategi ekonomi di dunia ini itu sangat progresif. Awalnya testing the water, masuk RSPO. Kelapa sawit dipersulit, dari itu masuk nikel, dari itu masuk karet, dan ingat sebentar lagi akan masuk kemana? Ke kayu dan ke coklat. Siap-siap ya, karena Indonesia termasuk salah satu petani coklat yang besar di Asia Tenggara. Jangan sampai kita ketinggalan lagi nih, karet udah mati di berantas. Coklat, lu harus siap-siap, karena gue tahu banget Vietnam jauh lebih siap. So, buat temen-temen investor dari sini udah bisa lihat, kalau seandainya makin banyak pabrik yang tutup di Indonesia, PHK massal, pindah ke Vietnam. Artinya apa? Makin sedikit pilihan bagi petani karet di Indonesia untuk menjual hasil produksinya. Kalau makin sedikit pabrik yang mampu menyerap karet di produksi lokal, artinya apa? Pabrik bisa lebih bebas untuk menentukan harga. Dia udah nggak mau lagi dong beli di harga tinggi. Kalau lu nggak mau jual di gua di harga 300, masih ada petani sebelah berani harga 200. Kan gitu kan. Jadi artinya apa? Racing to the bottom. Karena jauh lebih banyak suppliernya, jauh lebih banyak petani karetnya dibanding pabrik yang bisa menampung hasil karet itu sendiri. Dan ujung-ujungnya apa? Makin banyak pohon karet yang ditebang. Gua garansi, per video ini diluncurkan, gua yakin teman-teman petani karet atau produsen karet di daerah pasti sudah merasakan dan melihat banyak pohon karet yang tidak lagi dipanen. Bahkan sekarang udah mau ditebang, dibikin jadi kayu bakar aja deh. Jualan singkong goreng di pinggir jalan jauh lebih untung dibanding lu pelihara itu pohon karet, bener kan? So, teman-teman ini sharing ya, perjalanan investasi. Kenapa gue tiba-tiba pengen banget bahas ini? Ya, karena gue kemarin habis dapat proposal bisnis dari salah satu teman baik gue bilang, Ben, ada peluang bagus nih, ada pabrik bangkrut. Gimana kalau kita take over, terus kita mulai jualan ban? Nah, gue lihat sih proposalnya menarik guys, kayaknya bagus nih. Tapi kita lihat aja, karena ini belum akhir ya, ini masih awal dari PHK massal di industri ban tanah air. Khususnya apa yang orientasinya ekspor. Jadi teman-teman siap-siap aja. Dalam jangka waktu ke depan akan makin banyak nih. Deadline-nya berapa? Di Desember 2024. Menurut gue udah terlambat buat pemerintah lobby, karena undang-undang ini disahkan, pemerintah negara-negara barat tuh, Turki, Eropa, Spanyol, dan lain sebagainya, itu udah mulai siap-siap mengganti produk-produk yang berasal dari negara Indonesia. Dan ini tidak akan berhenti hanya sampai di karet. Sekali lagi gue udah bilang, apa selanjutnya? Masih ada kayu, masih ada kakao, coklat, mungkin nanti juga akan masuk ke kopi. Ingat ya, kopi Indonesia terkenal, jangan sampai kita sampai di ban. Jangan sampai kita telat
jangan sampai kita telat. So, teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan membantu perjalanan investasi kamu. Kalau nanti ada yang menawarkan ya buat investasi pabrik ban, ya lo harus tenang dulu. Akan makin banyak nih pabrik yang bangkrut nih. Nah, di situ lo bisa langsung take over ya. Dengan syarat apa ya? Kalau lo udah tahu lokal marketnya, lo udah tahu kuota impor lo, dan lo udah tahu hasil produksinya mau dijual kemana nanti, lo pasti bisa cuan. Asalkan ya jangan mengandalkan pasar barat lagi. Kesalahannya apa? Banyak pabrik itu ya bergantung pada single buyer, yaitu satu pembeli besar dari perusahaan yang ada di luar negeri yang terikat dengan undang-undang anti deforestasi. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share, like, and comment ya di bawah ini. Kalau kamu setuju tidak dengan undang-undang anti deforestasi yang ada di Uni Eropa? Menurut kamu itu berbahaya atau tidak sih buat dunia bisnis di Indonesia? Jelaskan ya alasan kamu, ditunggu loh. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.